kemarin juga pemerintah sudah mengadakan regulasi P3K tahap pertama yang menyisakan polemik yang begitu besar, Bapak. Di sini saya membawa stakeholder yang ada di kabupaten kami. Alhamdulillah beliau bersedia membersamai kami. Karena apa? Contoh real yang sangat-sangat polemiknya besar itu di kabupaten kami. Dengan jumlah honorer 8.801, kuota yang kita terima hanya 196, sedangkan pendaftar sebanyak pada tahap 1 kemarin itu 5.014 orang. Kuotanya hanya 196, Pak. Lulus 149. Yang lulus PG 2.159. Kehadiran semua dari yang daftar 5.014 itu hanya 4.953. Yang tidak lulus 2.645. Yang tidak hadir 61. Sedangkan kuota kita hanya 196. Yang lulus PG-nya saja sudah 2.159. Mau dibagaimanakan ini, Pak? Padahal kami juga ikut bersaing. Kami juga ikut mengikuti regulasi ini secara semangat, Pak. Setelah kami mengadu ke stakeholder yang ada di kabupaten kami, izin saya menyampaikan, Pak Sekda, Bapak sangat luar biasa membersamai kami. Setelah kami mengadu, ternyata adanya kesalahpahaman dalam sistem penggajian, Pak. Saya kemarin di RDPU Komisi 10 sudah menjelaskan, kalau memang penggajian itu dinyatakan dari pusat, tolong Ibu Menteri Keuangannya membuka statement, menjelaskan kalau memang penggajiannya dari dana dari pusat DAU seperti yang dijelaskan oleh Mas Nadiem Makarim. Sekarang akan dibuka tahap 2. 149 yang lulus kemarin, kuota 196, sedangkan yang lulus passing grade saja menunggu 2.159. Itu pun terjadi di daerah-daerah saudara-saudara kami se-Nusantara, Pak. Mana kepastiannya, Pak? Saya berharap selain Panja, Pansus juga bisa, karena saya percaya dengan komitmen DPD RI membawa masalah daerah ke pusat, bukan membawa masalah pusat ke daerah. Itu saya pegang teguh, Pak. Selanjutnya, untuk linearitas, kami itu honorer, Pak. Saya sudah beberapa kali berbicara, gaji kami sangat kecil. Kami dituntut untuk linier. Ijazah kami dituntut untuk linier. Dengan aturan yang berliku, kami ikuti. Ganti lagi aturan yang baru, kami ikuti juga. Pertanyaan saya, apakah tidak bisa seperti di tahun 2019, di mana linearitas itu tidak ada? Yang penting kami sudah mengajar, kami sudah mengabdi, kami sudah terdaftar di Dapodik. Itu yang kami harapkan. Hari ini saya memiliki satu tuntutan khusus atau permintaan khusus kepada Pansus agar hasil yang diperjuangkan oleh Pansus itu kelihatan. Saya meminta kepada Pansus, kalau bisa Pansus DPD RI fokus di satu perjuangan, yaitu guru agama. Karena untuk guru umum
itu sudah diperjuangkan oleh Komisi 10 atau Panja Komisi 10. Sementara guru agama, yaitu guru agama terutama pendidikan agama Islam yang di sekolah umum, itu tidak ada lembaga khusus yang memperjuangkan ini. Sehingga formasi guru agama secara nasional hanya dapat 27.000. Sementara Komisi 8 MPR RI itu fokus di madrasah. Yang jelas, permasalahan di guru agama sama dengan permasalahan di guru umum. Cuman saya lebih meminta kepada Pansus menitik beratkan fokus di guru agama agar hasil riset yang dicapai oleh Pansus nanti lebih kelihatan. Karena apa? Karena selama ini kami agak rancu gitu. Menyampaikan ke Komisi 10 juga sama dengan ke Pansus DPD RI. Tapi jika dipisahkan Pansus, apalagi Pansus saya lihat lebih banyak ustadznya daripada di Komisi 10. Apa yang Pansus fokuskan di pendidikan agama? Yang ingin saya sampaikan sekarang adalah yang pertama, saya meminta Pansus memanggil Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenak. Ini penting. Untuk menanyakan atau meminta tanggung jawabnya kenapa formasi guru agama tidak merata seluruh Indonesia. Kenapa saya katakan begitu? Sukabumi itu formasi guru agama 0. Sementara Cilacap formasi guru agama itu 600 lebih. Sementara Di mana tadi? Di mana yang 600 lebih? Cilacap, Pak. Cilacap. Cilacap. Ya. Nah, ini dulu pada saat pengajuan formasi, saya sering tanya ke dinas, apakah kalian mengajukan nggak formasi ini? Mereka mengatakan tidak. Saya datang ke Kemenak. Pada saat saya hearing dengan Kemenak Pusat, beberapa bulan yang lalu pada saat awal pengajuan formasi 27.000 formasi, saat itu kami diterima oleh Direktur PAI Madrasah, Direktur Madrasah. Dan beliau menyampaikan bahwa formasi untuk PAI itu lebih kurang 27.000 secara nasional. Artinya, ini formasi ini diajukan oleh Direktur PAI Kemenak Pusat. Makanya saya minta kepada Pansus untuk memanggil direktur, menanyakan, kenapa ada daerah yang kosong? Kenapa ada daerah yang banyak? Jangan-jangan beliau berpolitik. Ini perlu dipertanyakan. Itu yang pertama. Kemudian, jika Pansus fokus di guru agama, maka untuk tahun 2022 akan dibuka banyak formasi untuk guru agama, maka Pansus ini bisa mengawal. Jadi sekarang membantu mengawal. Karena Pansus bisa memanggil Kemenak dan bisa memanggil Kemendikbud. Sementara kalau kita ngelapor tentang guru agama di Komisi 10, mereka bukan mitranya Kemenak. Makanya agak, ya jawabannya pun ya nanti akan kami perjuangkan. Namanya diperjuangkan, kalau nggak mitra, berarti butuh waktu yang sangat lama. Yang ketiga, saat tes tahap pertama, guru induk
itu mengunci formasi yang sudah ada. Sementara guru non-induk mau dapat nilai banyak sekalipun mereka nggak lulus karena sudah dikunci oleh guru induk. Ini perlu kita pertanyakan kepada pemerintah. Untuk apa menyuruh non-induk ikut tes kalau memang di sekolah tersebut sudah dikunci oleh induk? Sekarang tahap 1 sudah selesai. Apa yang bisa dilakukan oleh pansus? Nggak mungkin kita bilang bahwa itu tidak atau diulang, nggak mungkin. Seperti kasus di CPNS, nggak mungkin. Untuk menanggulangi hal tersebut, saya meminta kepada pansus untuk memanggil ini Direktur PAI Kementerian Pusat untuk memperjuangkan formasi ke daerah. Saya tetap menekankan kepada Direktur PAI Pusat untuk perjuangkan ke Panselnas. Karena kami sama-sama sudah melihat video yang sedang diperjuangkan oleh Mas Menteri ke daerah. Ini jangan sampai terjadi guru umum yang lulus passing grade di tahap pertama dapat formasi, tapi guru agama nggak dapat. Saya memohon kepada pansus, tolong dipanggil direktur dan perjuangkan agar teman-teman dari guru agama yang sudah lulus passing grade, terutama yang non-induk, agar ditempatkan di sekolah mereka sekarang mengajar. Tidak mungkin mereka ada di situ tanpa mereka dibutuhkan. Artinya mereka dibutuhkan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, saya meminta kepada pansus agar meminta Kemendikbud memvalidasi Dapodik. Yang terakhir, karena apa? Kenapa saya bilang Dapodik? Ada anggota kita dari 35 plus sebelum masa sanggah itu mendapatkan afirmasi 75 poin. Artinya lulus. Dia lulus, sudah dapat afirmasi, lulus. Otomatis dia nggak sanggah karena dia lulus. Lulus nggak mungkin sanggah. Tapi setelah masa sanggah, orangnya tidak dapat lagi afirmasi. Kemudian saya menyarankan atau menyuruh kepada anggota saya tersebut untuk menjumpai wali kota agar wali kota memfasilitasi ketemu dengan dinas dan ketemu dengan Kemenang dan BKD. Lebih kurang seminggu yang lalu, wali kota mempertemukan dinas dan BKD dengan ini anggota kita dari 35 plus. Ternyata Dapodik ini guru tahun 2018 dan 2019 tidak aktif lagi. Dan saya tanya, siapa yang salah? Ternyata kesalahan di operator yang tidak memvalidasi Dapodik ini tahun 2018-2019. Artinya dianggap tidak aktif. Padahal ini guru sudah mengajar sejak 8 tahun yang lalu. Namanya umur 35 plus, perasaan umur 27 setelah tamat kuliah dia ngajar. Pada 7 tahun, tapi ada kesalahan operator tahun 2018-2019 tidak divalidasi. Dapodik dianggap tidak aktif. Dinas tidak bisa buat apa-apa. Karena Dapodik sudah
terkunci. Makanya saya meminta kepada Pansus meminta email khusus atau bisa sanggah khusus agar dinas bisa menyanggah, dinas yang menyanggah. Tidak perlu lagi orang per orang yang menyanggah. Setiap permasalahan yang timbul bagi anggota, dia melaporkan ke dinas. Dinaslah yang menyanggah kepada Panselnas. Betul tidak ini anak punya SK? Betul tidak ini anak aktif? Bukan lagi orang per orang. Kadang-kadang orang ini internet nggak bisa link, kadang-kadang terlambat dibukanya. Makanya saya minta lewat Pansus agar Panselnas membuka link agar dinas bisa sanggah. Ini saya kira 5 permintaan saya dari saya Ketua. Mudah-mudahan bisa dibantu